Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Faturiski dengan NIM C2401241016. Di sini saya akan membuat video seminar hasil terkait analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salem atau Scomber japonicus Hotwin 1782 yang ditangkap di Laut Maluku dengan asisten praktikum Bang Widi Ahmad Tohari. Selanjutnya, latar belakang dari analisis yang kita lakukan atau kelompok saya lakukan, yaitu yang pertama jelas itu ada biologi perikanan, yang dimana biologi perikanan ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan ikan, di mana ada beberapa materi dan di sini kita belajar 3 materi, yaitu tentang pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Dan di sini juga yang melatar belakangi itu ada peta persebaran ikan salem Scomber japonicus yang ada di Laut Maluku dan ikan salem Scomber japonicus itu sendiri. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat itu sendiri untuk praktikum pertumbuhan itu kita laksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2025, dan untuk praktikum reproduksi kita lakukan itu pada tanggal 6 dan 13 September 2025, dan praktikum makanan ikan tanggal 20 September tahun 2025. Dan kita juga melaksanakan praktikum kelas, yang dimana praktikum kelas ini kita itu melakukan analisis data yang dilakukan pada tanggal 27 September tahun 2025, dan untuk analisis reproduksi itu kita lakukan pada tanggal 1 November tahun 2025. Dan yang terakhir untuk analisis makanan ikan itu kita lakukan pada tanggal 8 November tahun 2025 yang bertepatan di ruangan MSPI. Selanjutnya ada alat dan bahan, bisa dilihat di sini sebagai berikut. Selanjutnya itu ada analisis data, yakni rumus-rumus yang kita gunakan selama melakukan analisis data yang tadi ya. Nah, rumus-rumusnya sebagai berikut. Dan selanjutnya ada prosedur pertumbuhan. Nah, yang dimana tuh di sini kita yang pertama itu melakukan persiapan tentunya alat dan bahan, dan mengukur si ikan-ikan itu tuh diawali dengan mengukur ikan-ikan tuh di atas styrofoam. Nah, selanjutnya untuk prosedur reproduksi. Nah, di sini tuh diawali dengan kita tuh yang awalnya tuh yang pas pertumbuhan itu kita mengawetkan formalin, dan yang pada saat untuk praktikum reproduksi itu tuh si gonatnya itu kita keringkan. Diawali dari situ tahapnya, dan diakhiri dengan setiap bagian gonat itu diukur sebanyak 75 kali. Dan untuk prosedur makanan ikan itu tuh tentunya kita diawali dengan menyiapkan alat dan bahan seperti mikroskop, timbangan, dan alat bedah, cawan petri, alkohol, dan kamera. Nah, diawali dengan pada tahap pemilihan dan pencatatan contoh ikan segar jenis panjang bobot yang dicatat, dan diakhiri dengan pencatatan dan analisis data jenis makanan, kelimpahan, dan frekuensi. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan pertumbuhan, yang dimana di sini dari grafik DFP ikan salem Scomber japonicus memiliki nilai tertinggi pada selang kelas 218 sampai 278, dan selang kelas tertinggi pada jantan dan betina juga sama, ada pada selang kelas 218 sampai 278, dan untuk terendahnya itu ada pada selang kelas 145 sampai 705. Nah, di sini juga ada grafik HPB ikan salem Scomber japonicus. Ini grafik total gabungannya, yang dimana di sini setiap pertambahan panjang senilai 1,1182 itu tuh akan mempengaruhi berat senilai 0,467, yang dimana memiliki nilai korelasi senilai
2507. Dan di sini juga sama HPB ikan salemnya dalam rentang waktu 3 bulan itu tuh ada di kisaran eh, nilai perpanjangan nilai pertumbuhan dari si HPB-nya itu mempengaruhi nilai nilai 0,5308 dan memiliki nilai korelasi 0,3081. Nah, di sini juga ada HPB ikan salem betina total gabungan 3 bulan. Nah, di sini juga ada dia memiliki nilai si korelasinya itu 0,1948. Next, di sini ada faktor kondisi total gabungan. Di sini tuh menunjukkan bahwa dari grafik tuh menunjukkan bahwa si grafiknya ini menunjukkan si apa ya namanya? Nah, untuk di faktor kondisi total gabungan ini menunjukkan bahwa kondisi populasi ini relatif baik. Untuk jantan itu sendiri stabil karena gonad jantan ini tidak memiliki pertambahan bobot yang besar. Nah, dan untuk di betina ini di sini memiliki fluktuasi yang lebih tajam. Peningkatannya ini eh, cukup apa ya? Cukup signifikan gitu. Bisa dilihat di sini dari si STDF-nya. Nah, selanjutnya di sini ada nisbah kelamin. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa pada bulan 1 itu populasi jantan dan betina ini relatif seimbang. Dan namun pada bulan 3 dan 5 jumlah jantan lebih dominan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh perilaku ikan salem yang membuat salah satu jenis kelamin lebih rentan tertangkap. Dan perbedaan waktu mencari makan antara jantan dan betina atau perbedaan musim reproduksi. Dan selanjutnya di sini ada grafik TKG jantan dalam 3 bulan. Nah, di sini tuh di grafik ini menunjukkan bahwa perkembangan tahap kematangan gonad jantan selama 3 bulan ini menunjukkan ada si jantan ini sedang bersiap untuk pemijahan, gitu. Dan untuk di betina ini biasanya di dalam grafik ini menunjukkan bahwa si betina ini biasanya itu menunjukkan pola TKG yang lebih tajam. Puncak TKG pada bulan tertentu menunjukkan periode pemijahan puncak. Begitu. Dan di sini juga ada grafik IKG jantan dalam 3 bulan. IKG jantan ini meningkat pada bulan awal karena memang ikan yang kita gunakan dalam melakukan analisis ini belum siap untuk melakukan pemijahan atau bisa dibilang tuh masih dalam tahap remaja. Dan pada betinanya ini di grafik menunjukkan cukup lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada jantan, menunjukkan perkembangan telur di dalam ovarium. Nah, dari nilai puncak ini menandakan bahwa si betina ini lagi berada pada fase siap memijah. Dan terdapat penurunan drastis setelah puncak menandakan telah terjadi pelepasan telur atau spawning. Nah, grafik ini juga memiliki apa ya namanya, rentan waktu atau apa sih namanya, STDF gitulah. Nah, di sini juga ada grafik hubungan fekunditas dengan panjang total. Nah, dari grafik ini itu menunjukkan semakin panjang tubuh ikan, semakin tinggi jumlah telurnya. Nah, terus juga di sini ada grafik hubungan fekunditas dengan bobot total. Oh ya, di sini juga ada nilai dari si setiap penambahan berat senilai 2
21576 itu akan mempengaruhi beratnya itu senilai 0,0911 dan nilai korelasinya itu sekitar 0,0538. Begitu, dan next di sini ada grafik indeks preponderance. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa jenis makanan dominan pada ikan salam selama pengamatan. Hal ini dipengaruhi oleh jantan dan betina memiliki pola makanan yang mirip. Dan di sini juga ada tumpang tindih ya. Tumpang tindih ini di sini memiliki pola makan yang tinggi, dan di sini itu tidak terjadi kompetisi makanan antara jenis kelamin. Menunjuk dari grafik yang ditunjukkan itu tuh menunjukkan bahwa tidak adanya terjadi kompetisi makanan antara jenis kelamin. Dan di sini ada tabel ruas relung. Nah, di sini tuh menunjukkan nilai luas relungnya itu mendekati kurang dari 1, yang dimana itu tuh menunjukkan bahwa ikan salem adalah pemakan dengan spesialisasi sedang hingga tinggi. Nah, di sini ada tabel tumpang tindih juga. Di sini itu menunjukkan bahwa antar jantan dan betina yang tinggi menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin ini mengonsumsi jenis makanan yang sama. Selanjutnya ada grafik ISC. Di sini juga menunjukkan bahwa dari grafik ini menunjukkan adanya fluktuasi intensitas makanan. Di sini juga menunjukkan nilai yang naik turun menandakan bahwa aktivitas makanan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan itu sendiri. Di sini juga next itu ada simpulan. Nah, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ikan salam di Laut Maluku memiliki pola pertumbuhan alometrik yang menunjukkan perbedaan laju pertambahan antara panjang dan bobot tubuhnya. Aspek reproduksi ini mengindikasikan bahwa ikan betina matang gonad pada ukuran relatif kecil dengan puncak pemijahan yang terlihat dominan pada periode pengamatan tertentu. Berdasarkan morfologi usus dan jenis pakan, ikan ini diklasifikasikan sebagai karnivora sejati yang didominasi oleh konsumsi ikan utuh serta potongan ikan. Strategi makanan ikan salem ini mengalami pergeseran dari generalis menjadi spesialis seiring pertumbuhan. Namun tingginya tumpang tindih pakan antara jenis kelamin menandakan tidak adanya kompetisi yang signifikan. Terakhir, intensitas makan ikan ini lebih dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang bersifat oportunistik daripada ukuran tubuh, sebagaimana terlihat dari fluktuasi indeks isi lambung. Dan di sini kita memiliki saran bahwa studi lanjutan mengenai variasi musiman, hubungan panjang bobot dan korelasinya dengan intensitas makan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta alokasi energi reproduksi. Selain itu, penetapan zona atau periode penangkapan itu terbatas saat puncak pemijahan dan intensitas makan sangat disarankan demi menjaga keberlanjutan stok ikan salem di Laut Maluku. Mungkin itu sedikit penjelasan dari seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.